Kiai? Monggo. Jakarta Rum itu kata guru saya kullu syai'in alamah, sebagai tanda aja supaya lebih akrab dikenal. Singkatan Jakarta Rum, janya jamilat wajhi, katanya saya wajahnya lumayan ganteng. Ya kalau dilihat mirip-mirip lah sama Al-Ghazali, tapi nyatanya ala kadarnya. Itu jamilat wajhi. Yang kedua karimatul akhlak. Jadi kita berusaha untuk bisa meneladani akhlak Rasul yang mulia, karimatul akhlak. Yang ketiga tarikul ma'ashi, jauhi menghindari maksiat. Yang keempat ruhul birrul walidain, segala sesuatu itu ada keberkahan dari orang tua. Muliakan orang tua, maka engkau dimuliakan Allah. Jadi hinakan orang tua, maka engkau dihinakan Allah. Jadi ruh itu ruhul birrul walidain. Jakarta Rum, jamilat wajhi, karimatul akhlak, tarikul ma'ashi, ruhul birrul walidain. Masya Allah. Ada yang bisa ngulangin? Ya ini apa, nanti lain kali kita catat saja. Yang penting dia nggak nyuri baju bidadari gitu. Kalau cerita dulu gitu ya. Bajunya sih enggak, sendalnya saya curi. Allah Akbar. Baik, marilah kita lanjutkan pengajian bersama beliau. Mudah-mudahan ilmu yang beliau berikan kepada kita bisa menjalankannya dalam kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat kelak. Amin amin amin. Kepada beliau Ustaz Joko Darul, falyatafadhal masykuran. Alhamdulillah, sebelum saya lanjut, tadi saya dapat bisikan dari panitia untuk mengambil sorban berjalan. Nanti ada panitia yang bertugas untuk panitia, untuk kegiatan panitia. Mudah-mudahan apa yang disedekahkan oleh kita untuk perjuangan panitia dalam dakwah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap, Mbak? Ya. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'at wa hadha ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'at.
Lanjut Anda masih berada di channel yang sama. Di sini banyak kamera dari Samsung, Xiaomi, Oppo, dan Vivo. Dan juga ada iPhone, juga ada dari Trans 7, Trans TV, dan juga TV One. Sebelah kiri ada di Indosiar. Dan juga ada Antv, dan di samping saya ada juga CCTV. Insya Allah besok tayang jam 7 pagi ketika mati lampu. Masih semangat? Masih sanggup mendengarkan tausiah? Insya Allah. Insya Allah tausiah, zikir, muhasabah nanti di awal tahun.
kita doa bareng ya. Masih ada waktu untuk saya jelaskan? Masih banyak waktu? Ya, sampai malam kuat? Ada nanti saya jam 6 ya, Mbak aja sendirian ya. Alhamdulillah. Tadi sampai di mana, Mbak? Sampai di Masjid Al-Aqsa dan kita ada di Masjid seluruh kata ini sholat 2 rakaat dan kita telah melaksanakan sholat zuhur. Alhamdulillah. Isra selesai, Mbak, karena secara lugah Isra itu melangkah. Kalau melangkah maju apa mundur? Maju. Kalau mundur namanya undur. Nah sekarang Mi'raj, naik ke atas. Langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam. Langit kedua Yahya dan Isa. Langit ketiga Nabiullah Yusuf. Langit keempat Nabiullah Idris. Langit kelima Nabiullah Harun. Langit keenam Nabiullah Musa. Dan langit ketujuh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka menembus langit tidak lagi Jibril mendampingi baginda Nabi kita. Maka saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kekasihnya langsung, At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dapat tugas, Mbak, kalau pulang kampung bawa oleh-oleh enggak? Apa oleh-olehnya? Macam-macam Ustaz, sampai overload covernya. Betul? Nah, banyak. Begitupun Nabi kita turun membawa oleh-oleh banyak, Mbak. Sholat berapa banyak? 50 rakaat. 50 waktu. 50 rakaat. Udah salah, kencang duduknya. Hanya mengikuti. Turun langit ketujuh karena berjumpa Nabiullah Musa. Saudaraku, apa yang diperintahkan untukmu dan umatmu? Sholat. Berapa banyak? 50 waktu. Sanggupkah engkau? Insya Allah engkau sanggup, sahabatku. Lalu bagaimana, saudaraku, umat-umatmu, terutama yang ada di Simsasol, yang ada di Hongkong? Jangankan 50 waktu, maghrib sampai isya aja masih masak. Naik Nabi kita berjumpa dengan Allah, turun 10 jadi 40. Kata Nabi Musa, minta lagi keringanan. Naik lagi, turun 10 jadi 30. Minta lagi keringanan. Naik lagi, turun lagi jadi 20, jadi 10. Minta lagi keringanan, turun naik jadi 5 waktu. Maka terdengar, amdaitu faridati wa khafaftu an ibadi. Dan telah aku berikan keringanan kepada umatmu yang awal mula sholat 50 waktu jadi 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 1 waktu bernilai 10. Kita mengerjakan 5 waktu, pahalanya sama dengan 50 waktu. Alhamdulillah. Nabi kita yang mulia, Nabi Musa. Kita sholat 50 waktu jadi 5 waktu berkah Nabi kita Nabi Muhammad.
dalam peristiwa Isra wal Mi'raj banyak. Beliau dipanggil dari kanan, Muhammad, Rene. Muhammad, Kole. Muhammad, Kole. Muhammad. Ada yang memanggil dengan penuh syahwat. Rasul mendengar tapi tidak menoleh. Jibril, siap memanggilku dengan penuh syahwat. Bagus kau tidak menoleh, wahai kekasih Allah. Kenapa? Itu panggilan dunia, penuh dengan syahwat, tipu daya, ujian, cobaan. Pokoknya bohong-bohong dah, kepo, tipu, PHP. Nggak mau yang baik-baik tuh ada. Dunia itu pengennya ya senang-senang, hanya untuk sementara, tipuan aja. Oh, kenapa digambarkan pada gambarannya usianya udah tua, nenek-nenek yang memanggil tapi dengan penuh syahwat. Itu usia dunia sudah tua, namun dunia terlihat nampak sangat mempesona. Dunia diletakkan di tangan, kita lepas genggaman, itulah dunia. Tapi akhirat tancapkan di dalam dada sampai kita mati dalam keadaan mulia. Jadi dunia itu kapanpun kita lepas, Mak. Akhirat yang abadi. Makanya di dunia banyak banget, Pak. Apa tujuan dunia? Untuk kita lupa terhadap akhirat. Siapa tujuannya akhirat? Dunia melayani, Pak. Tapi siapa tujuannya dunia? Akhirat. Lupa. Tapi kalau tujuannya akhirat, dunia melayani. Tujuannya dunia, Allah lagi sengsara, kecewa. Ambisi berapa banyak kita dikecewakan oleh dunia. Betul? Betul. HP dunia nggak? Dunia. TV dunia nggak? Dunia. Pakaian dunia nggak? Dunia. Akhirat tuh enggak? Jangan lupakan dunia. Untuk mencapai akhirat kita butuh dunia. Betul nggak? Bagaimana kita bisa ibadah kalau kita nggak sehat? Bagaimana kita bisa bersedekah kalau kita nggak punya uang? Semua butuh dunia, tapi jangan dikendalikan dunia. Dunia sifatnya sementara, tapi akhirat yang abadi selama-lamanya. Maka yang ditakutkan jangan mati, karena kematian suatu hal yang pasti. Tapi takutlah adanya kehidupan setelah kematian. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan. Halo. Dipanggil dari kanan Yahudi, dipanggil dari kiri Nasrani. Kira-kira kalau kita dipanggil sama Yahudi sama Nasrani, kita ikut nggak? Ikut nggak? Kalau yang memanggil jelas Yahudi, kalau yang memanggil jelas Nasrani, kita tidak ikut. Tapi bagaimana kalau yang memanggil produk-produknya? Ikut nggak? Apa produk Yahudi? 4: fashion, fun, film, food. Fashion, Mbak ngaji cantik, keluar rumah cantik, begitu sampai rumah dasar pada bolong, aman, kali utang melah, dikencengin sama peniti, suaminya malu, kegigit sama bapak. Ini banyak, Pak, fashion nih. Makanya fashion zaman sekarang menutup aurat itu trendy. Nggak harus kita membuka aurat jadi tren. Yang kayak Mbak ini calon penghuni surga insya Allah. Ada yang di rumahnya nggak bisa berhijab sampai di Hong Kong dia berhijab. Ada yang di rumahnya berhijab sampai Hong Kong dia. Maka jangan menghakimi seseorang karena dia tidak berhijab. Jangan menghakimi seseorang karena dia tidak sholat. Karena hidayah itu mahal, dan Allah yang punya prerogatif untuk bisa memberikan hambanya petunjuk. Kamu calon neraka, kamu calon surga, saya nggak punya kuncinya. Tapi kalau hati kita yang berbaik sangka, kan indah, Pak. Betul? Nggak
sakit, al-dawa idza khalatahul hasud, penyakit yang gak bakalan ada obatnya dari hati. Permusuhan yang dicampur sifat hasud. Gua makapok duduk di samping dia. Emang kenapa? Boketek. Iya, jangan diundang lagi, dia ngomong begitu. Iya, kemarin dia ngomong, yang gak enak banget dah. Apalagi ketemu orang baik, atau minjem duit sampai sekarang kabur. Benar. Kita dipanggil sama Yahudi, kita mengikutinya apa Mbak? Nih salah satunya HP. Betul? Orang tua dulu tidak punya HP, cerdas otaknya. Kita masih kecil, demam tinggi, panas, belum ada corona, belum ada COVID-19. Tapi orang tua dengan piring kecilnya, diambil piringnya kelapa, dituangkan ke piring kecil, ada asam, ada bawang merah, ditumbuk dan diiris-iris, dikerokin badan kita, diborehkan seluruh tubuh kita, maka yang panas demam tinggi besoknya reda, main bola, bahkan anak bisa ngaji dan sekolah. Cerdas orang tua dulu tanpa HP. Tapi lihat keadaan zaman sekarang, Gen Z, generasi Z, begitu anak demam tinggi, panik, bukan obat tradisional solusinya, tetap yang diambil HP, langsung update status. Mama sayang kamu. Nanti kalau kamu sembuh, mama kasih hadiah GWS Kling. Komen bestinya, ada apa Jeng? Ini anakku demam tinggi berapa? 39. Udah dikasih paracetamol, nggak takut gagal ginjal. Memang kemana suamimu OTW balik? Ya mudah-mudahan cepat sembuh ya Jeng. Amin. Wake up, cekak. Yang ada tuh anak sembuh apa sedih? Berapa banyak gara-gara HP update status, teman sama teman jadi pada ribut, nggak mau berantem, nggak mau akur. Betul nggak? Kita nggak senang sama siapapun update status, sindiran. Coba sesekali kita baca Quran, Mbak. Sedangkan Al-Quran itu memberikan solusi curhat terbaik ketika hamba itu ambil air wudhu, menggunakan mukena, sujud, dan dia baca ayat Quran. Walaupun satu ayat terbesit sebuah harapan dalam hatinya, menetes air mata membahasi pipinya, maka Allah Maha Tahu dan Allah jawab doa hamba tersebut dibandingkan hambanya yang mengangkat kedua tangan di hadapannya. Quran surah cinta. Lihat orang tua dulu ngajarin kita. Alif fatah, alif kasroh, alif domahu. Ba fatah, ba kasroh, bi domahu. Wa fatah, wa kasroh, wa domahu. Monyong, wa wiu. Ko fatah, korok fatah, rokna fatah, nak korona. Mim fatah, mata fatah, taklam domahlu. Mata bapak lu buta. Tapi anak hafal surah pilihan, betul. Kita hafal surah pilihan walaupun hanya surahnya kul ya, kul hu, kul adzul falak, kul a'udzu birabbin nas. Walaupun jauh dari orang tua, walaupun jauh dari kampung halaman, setidaknya kita bisa salat dan membaca surah pendek dalam ibadah kita. Tapi zaman sekarang yang dibaca bukan Quran, langsung setel dah, lagi galau. Jangan pernah jangan tanya bagaimana esok. Ku tak ingin menerka perasaan yang ku tahu. Hari ini ku mencintaimu. Ku tahu ku sangat menyayangimu. Biarlah semua berlalu, jalani seperti apa adanya. Gunakan mata meski kemarau melanda. Gunakan mata meski kemarau melanda. Bukan ku ingin memastikan akulah cinta
kita juga manusia yang butuh hiburan, betul nggak? Ganti deh dengan sholawat. Mau baca sholawat? Siap baca sholawat? Nabi Musa menetes air matanya. Wahai Musa, kenapa kau menangis? Sedih. Jibril, apa yang membuat dirimu sedih? Telah datang seorang nabi dan rasul, usianya lebih muda daripada aku, tapi umatnya banyak masuk surga dibandingkan dengan umatku. Jadi kita lebih banyak masuk surga, Pak, dibandingkan umat Nabi Musa. Kenapa? Aksaruhum alaihi sholatan, karena kita banyak membaca sholawat. Manusia. Siap baca sholawat, siap. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.
Jawab bareng-bareng. Bonus nyawa
sendiri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi saksi karena kita yang melambaikan untuk Rasulullah. Karena bagaimanapun nanti ketika kita dapat kesempatan rezeki untuk bisa terpanggil, bisa ziarah ke makam baginda Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Dan Serius ya Pak. isti'alam juga seperti itu kan. Bismillah, Allahu Akbar. Mencium jarak jauh ketika kita tidak bisa mencium langsung hajar aswad. Hajar batu aswad hitam. Kapan lagi nyium batu itu? Suami jidatnya dicium itu pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. 70 dosa kecil luntur, cuma ada asin. Kering Saya karena nggak ada suami. jangan suami orang. Kalau nggak ada suaminya semoga dapat jodoh. Nabung mbak, nabung. Punya amanah. Nanti saya kalau punya suami, tak cium. Alhamdulillah. Tiga pertanyaan sebelum kita lanjut lagi, biar tidak ada yang penasaran. 3 pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Oh, berlalu. Ya, silakan. Sampingnya enggak. Ya, samping Mbak Azza. Gak apa-apa berdiri langsung, gak usah pakai mikrofon. Kedenger saya. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa Tinggal. Pekerjaan ramai. pekerjaan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya izin bertanya. Siap. Saya dari Lampung. Lampungnya mana? Kampungnya mana katanya? Lampung Timur. Timurnya mana? Yang arah ke gunung ya? Enggak. Kalau Ya, ke sawah. daerah Namanya juga. Jadi saya kan anak yatim. Ya, Yatim tahu umurnya berapa Mbak? umur 30. Ya bukan yatim lagi aku. Laisa yatim karena swaliduhu bal yatim karena salahan wal adab. Bukanlah dikatakan yatim orang yang ditinggal wafat ibu dan ayah, tapi yatim sesungguhnya tidak memiliki ilmu dan adab. Saya rasa sahabat Oko punya ilmu dan adab, jadi bukan anak yatim. Cuma yatimnya yang dimaksud mungkin kehilangan bapak. Ya, paham? Jadi saya kan mau melaksanakan nikah. Akikah. Nikah. Walimatul. Ya, amin. Kan udah nggak ada bapak, tapi punya kakak dan punya adik laki. Dan kakak kandung dari almarhum bapak masih ada. Jadi nanti ketika menikah siapa yang menjadi wali? Terima kasih. Ya, kalau masih ada saudara kerabat terdekat, terutama laki-laki, kakak boleh, adik boleh, paman juga boleh. Kalau tidak ada, nanti diwalihakin. Nanti konsultasinya ketika menikah di KUA, kantor urusan agama, bukan di KPU. Kalau KPU apa? Kepala Penuhudan. Yang gitu Mbak. Jadi ada anaknya, ada saudara laki-lakinya, nanti bisa dikabarkan. Kalau jauh Ustaz gimana, di telepon atau video call, minta redoknya nanti diwalikan oleh wali hakim. Sah? Sudah sah? Mudah-mudahan rumah tangganya
langgeng dan setia. Waalaikumsalam. Penanya kedua Ini siapa? mewakili dari saudari kami, Ya. ingin menanyakan gimana hukumnya kalau nikah online. Kan ada pinjol ya, pinjaman on, ada namanya apa lagi? Game online, ada ojol. Ini ada nikah online. Gimana maksudnya Mbak? Oh, video call. Oh gitu. Laki perempuan LDR. Oh gitu. Ya sah-sah saja. Yang penting ada syaratnya. Yang pertama adalah pengantin laki-laki. Yang kedua pengantin perempuan. Calon ya. Yang ketiga wali. Yang keempat saksi. Yang kelima akad nikah. LDR. Jadi Sah-sah saja. Yang penting redo. Yang udah mengenal fisiknya gitu ya. Artinya jangan sampai nggak tahu menahu, tahu tuh dinikahkan akhirnya nggak jelas, nggak ada wujudnya. Jadi ada ta'aruf, Satu di ada Hongkong. pengenalan terlebih dahulu ya. Jadi nikahnya online, nanti rumah tangganya online. Online. Dari mana? Di doang. Satu Hongkong, satu Indonesia. Tidak masalah, sebelumnya sudah kenalan, orang tua sudah setuju, dan kemudian dilangsungkan akad nikah, di mana mempelai pria ada di Indo, sedangkan Mbak ada di Hong Kong. Kemudian video call, sudah siap dinikahkan dengan pilihannya, dapat redor dari orang tua atau wali atau saksinya. Kemudian berlangsunglah pernikahan di Indonesia, dan itu sudah sah. Selamat buat Mbak. Ya memang sunahnya seperti itu ya. Jadi pengantin perempuan itu adanya di bilik ataupun di tempat sitter atau hijab gitu pembatas. Jadi yang di depan wali, di depan hakim, di depan saksi, di depan petugas HUA dan juga pengantin pria itu ijab kabul. Nanti kalau sudah sah baru pengantin mempelai perempuan keluar dan dekat. Ya. ngapunten Ustaz. Yang dimaksud bukan seperti yang disampaikan tadi. Ya. Ini yang dimaksud yang laki-lakinya itu berada di perantauan, terus yang wanitanya juga di perantauan. Gitu. Orang tuanya di Indonesia. Kalau tidak mengikuti ataupun tidak memenuhi syarat rukun sah nikah, maka tidak sah nikahnya. Karena khawatir ini niatnya hanya niat untuk cara menghalalkan saja, tetapi secara hukum tidak bisa dibenarkan. Tergantung, ada mazhab Syafi'i, yaitu secara otomatis mazhab Syafi'i itu harus ada akad nikah, harus ada ijab kabul ya. Ada mahar, mohon maaf tadi ada 6. Yang pertama ada pengantin perempuan, pengantin laki-laki, kemudian ada wali, ada saksi, kemudian ada mahar dan ijab kabul. Nah di situ kalau sudah terjadi sah menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi ada beberapa mazhab lain ada pendapat. Jadi itu perbandingan mazhab nanti ngajinya. Ya, nah yang maksudnya pernikahan online gini deh. Menurut saya kalau Mbak kepengen berumah tangga, carilah pihak yang mana Mbak ini untuk bisa kedepannya lebih baik dalam rumah tangga. Jangan sampai karena syahwat hanya untuk menghalalkan segala cara, akhirnya dibungkus dengan syariat. Ya, jadi yang rugi sendiri Mbak sebagai perempuan. Kalau laki-laki mah ketabrak ya tabrak, tapi perempuan ditabrak dia berjendol. Apalagi makan es kelapa, makan es cendol, perutnya jendol Jadi gitu, pihak perempuan yang paling dirugikan kalau ada syarat yang aneh-aneh. Maka tentukan pilihanmu Mbak yang baik-baik. Masih banyak kok laki-laki yang baik, masih banyak kok pria yang soleh yang siap menanti diri Mbak dalam rumah tangga tercinta.
sabar. Assalamualaikum Ustaz, mau izin bertanya. Ya. Bagaimana kalau kita susah menjalankan sholat secara pasti, terus kita sholatnya di kamar mandi? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apabila di waktu maghrib kita tidak bisa menjalankan sholat karena sibuk, apakah baiknya di jamak takhir atau di qadha? Terima kasih Ustaz. Iya. Yang pertama, bagaimana kita sholat di dalam WC. Dan yang kedua, kalau kita tidak sempat waktu untuk menunaikan sholat karena masak dan kerjaan, apa baiknya ditakhir atau diqadha? Mbak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu semua terjadi, saran saya konsultasikan ketika kita mau tanda tangan kontrak, sehingga benar-benar kita ditempatkan atau dapat majikan yang mengizinkan kita sholat. Itu yang pertama. Apabila hal ini tidak diperhatikan dan kemudian terjadi, dan ini banyak terjadi di antara kita, kalau kita mundurin nanti masih ada kontrak yang belum diselesaikan, maka ini nanti ada sanksi-sanksi tertentu dalam perjanjian kontrak kita. Nah, terus bagaimana solusinya? Sholat silakan di dalam WC toilet sekalipun, yang penting bersih. Bagaimana caranya? Ya simpel. Mbak kalau mau makan pakai apa tatakannya? Plastik. Plastik ini tidak tembus air. Kalau kardus, kalau jenis kertas itu tembus air, khawatir najisnya nembus. Tapi kalau plastik itu nggak bakalan tertembus air. Jadi pastikan plastik itu benar bersih dan tidak tersentuh air najis yang ada di sekelilingnya. Terus bagaimana keadaan toiletnya? Ya keadaan toiletnya nggak bisa dipindahkan. Ya sudah, namanya juga sholat dalam toilet. Masalah sah atau tidak sah, kita yakin dalam kondisi seperti ini Allah rahmatnya lebih besar Mbak. Jadi ketika Mbak berpikir untuk bisa sujud, untuk bisa meninggalkan hal yang sifatnya duniawi dan menyempatkan waktu dalam ibadah sholat, hak kita kepada Allah, insya Allah Allah ganti berikutnya. Allah kasih majikan yang baik dan kita bisa menunaikan ibadah. Terus bagaimana kalau syarat daripada jamak itu safar, dan kita sudah mungkin lebih dari 3 hari berada di Hong Kong, berarti tidak usah dijamak. Terus bagaimana sholat yang telah ditinggalkan? Diqadha. Dan sesempit apapun itu, Mbak waktu masak dari maghrib dan isya, walaupun sholat hanya 5-10 menit di dalam WC sekalipun, tunaikan. Insya Allah bersama kesulitan dan kemudahan. Husnuzan, yakin. Kita doakan majikan yang sulit memberikan waktu buat ibadah, semoga Allah berikan hidayah. Amin. Tapi kan non muslim. Terakhir, berarti Mbak janda. Ya, janda mati. Ada di sini janda ada? Janda muda ada, janda muda? Tidak semua. Insya Allah segera hajat hasil maksudnya diijabah. Perempuan 2 anak perempuan. Warisan. Anak perempuannya nanti kalau lebih baik ada hukum secara syariat pembagian laki-laki dan perempuan itu ada pembedanya, konsultasikan nanti kepada ulama setempat yang ada di kampung kita atau di masjid, ya nanti lebih detail tuh hitung-hitungannya secara terperinci apa aja harta yang Mbak miliki, rumah, kendaraan, sawah ataupun apa, nanti diperinci tuh ada sekian persen dan hitungan bilangan laki-laki dan perempuan. Kebetulan laki dua-duanya perempuan. Nanti secara ada tuh hukmiyah, ada hukum yang pakai hukum adat. Kebiasaannya itu secara adil. Nah di kampung ataupun keadaan kita di desa, maka nanti konsultasikan musyawarah dengan pihak keluarga yang bersangkutan. Begitu, Bob. Wallahu a'lam. Sama-sama. Terakhir. Ya. Gimana Pak, diulang biar yang lain dengar. Sebagai kita juga orang muslim, majikan kita non muslim. Ya. Orangnya sudah meninggal, apakah kita boleh mendoakan dan apakah doa itu bisa sampai ke? Terima kasih. Majikan kita non muslim kemudian mereka meninggal,
apakah doa yang saya munajatkan kepada Allah sampai? Secara doa sampai tidak sampainya, ini kan awaladun soleh yad'ulah. Yang dimaksud doa yang mustajab buat orang tua itu kan anak, nasab, masih ada keturunan, dan terutama syaratnya adalah beriman. Jadi ada raudhah minadul jannah, ada huffatinnya, ada taman surga, ada siksa neraka di taman alam kubur. Nah, kalau doa yang kita munajatkan kepada Allah untuk orang yang telah meninggal tapi bukan Islam, maka secara otomatis doa itu tertolak, tidak sampai. Tetapi secara akhlak, ta'aduh, ataupun sosial, nilai-nilai kebersamaan, ataupun humanisme, hubungan kita sama manusia ketika semasa hidupnya beliau baik, itu doa kita itu berdasarkan akhlak ataupun adab rasa kita bagaimana kita mendoakan. Tetapi karena dia belum masuk agama Islam, doa-doa yang baik yang kita hadiahkan untuknya tidaklah sampai kepadanya, cukup menjadi amal baik kita. Jadi tetap ada nilai baiknya kita mendoakan orang. Tapi secara sampai tidak sampai, wallahu a'lam. Kenapa? Karena beliau belum memeluk agama itu. Jadi mudah-mudahan dari Mbak semuanya di sini banyak orang-orang non Muslim bisa memeluk hidayah agama Islam. Cukup ya Mbak? Insya Allah. Oh, satu lagi deh. Ya. Ya. Ya sudah, nggak apa-apa Mbak. Ya. Waalaikumsalam. Karena saya sudah tidak ada keturunan dan sudah secara Islam saya sudah bercerai 3 kali. Tapi suami saya masih terus mengajak saya. Secara Islam bercerai 3 kali talak. 3 kali bercerai. Talak Rabi. Waktu saya di sini, saya status bersuami. Dan saya selama saya di sini 4 tahun itu saya selalu cekcok, selalu dimarahin, selalu dicaci, sehingga membuat saya stres dan sangat stres. Sehingga ketika saya pulang, lalu saya minta cerai. Dan perceraian saya sudah 3 kali, saya tidak bisa rujuk lagi. Tapi anak saya itu selalu menyuruh saya rujuk, tapi saya tidak bisa. Lalu setelah 6 tahun saya menjaga, saya nikah lagi, tapi anak-anak saya itu tidak setuju karena selalu dibujuk sama bapaknya agar saya dilarang menikah dengan siapapun. Tapi orang tua saya dan kakak saya selalu menyuruh saya bersuami lagi agar ada yang nafkahin, ada yang membimbing di dunia dan akhirat. Lalu saya selalu berdoa untuk mendapatkan suami seperti kakak saya yang mau menjalankan sholat 5 waktu, yang tidak merokok, yang tidak minum minuman, yang tidak Curhat Mama Dede. Itu banyak Mbak. Intinya Mbak sudah jatuh talak 1, 2, dan 3. Jadi talak 3 dari suami yang pertama. Kemudian sudah masa idahnya bertahun-tahun Mbak dalam buana menikah lagi dengan laki pilihan Mbak. Dan masih sekarang atau sudah cerai lagi? tidak. Dan ini masalahnya anak saya itu sampai sekarang tidak. Iya. Apa saya Jadi pertanyaan Mbak, mohon maaf, anak Mbak kepengen Mbaknya kembali sama bapaknya. dia pengennya anak itu. Terus maunya Mbak gimana sekarang? Ya, saya paham pertanyaan Mbak. Ya. Sebetulnya kalau Mbak sekarang sudah menikah dan Mbak merasa nyaman dan suami tidak lagi main kasar, tidak lagi menyakiti, dan Mbak nyaman, ada sakinah, ketentraman, ya silahkan pertahankan karena hidup cuma sekali Mbak. Anak begitu tumbuh besar lupa sama orang tuanya, siapa yang mengurus dan kebersamaan kita? Yaitu ada orang yang di samping kita. Kayaknya Mbak butuh sadarannya. Ya. Tapi Mbak, andai kata
suami yang saat ini kemudian tidaklah baik, kemudian Mbak bercerai, maka Mbak diperbolehkan lagi menikah dengan suami yang pertama. Karena itu namanya muhalil, sudah ada yang menghalalkan. Walaupun sudah jatuh talak 3, dia nggak bisa menikah sebelum adanya yang menghalalkan dengan nikah orang lain lagi. Nah, kalau sudah bercerai kembali sama bapak anak-anak diperbolehkan. Tapi kalaupun tidak, berilah pengertian kepada anak-anak bahwa jodoh, rezeki, maut, bahkan langkah kita ke depan hanya Allah yang tahu. Insya Allah tidak, Pak, karena Pak punya pilihan. Perempuan itu diciptakan dari tulang, bukan tulang pala, keras kepala, bukan tulang punggung, bukan tulang ekor, bukan tulang kaki, tapi tulang dekat dengan hati. Berarti perempuan ingin dimengerti dan dicintai. Dekat dengan jantung, perempuan ingin selalu dilindung dan disanjung. Dekat dengan bahu, perempuan ingin selalu ada bersama. Para suami, kalau kalian tidak bisa membuat istrimu tersenyum, jangan sekali-kali membuat istrimu meneteskan air mata. Kalau kalian tidak bisa membuat istrimu bahagia, jangan sekali-kali membuat istrimu menderita. Karena istri amanah Allah yang akan diminta pertanggungjawabannya. Bagaimana dirimu bertanggung jawab sebagai imam yang baik? Nafkahnya, perhatiannya, tidurnya, dan juga makannya. Kalau perhatian itu tidak lagi didapat daripadamu para suami, maka para istri pun berhak untuk mengajukan perceraian. Walaupun perceraian itu tidak disukai. Alhamdulillah. Kalau perceraian online, perkara yang dicintai, perkara yang boleh tapi tidak disukai oleh Allah, talak. Mudah-mudahan rumah tangga kita semua diberkahi. Terus ini waktunya gimana? Ya, cukup ya, cukup. Nanti lain waktu deh ya. Ini sudah satu lagi Mbak, kayaknya tadi sudah berdiri. Apa Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu dari Ponorogo. Ya. Saya mau tanya, saya lahir anak pertama itu sebelum bulan Ramadan. Berarti bulan Ramadan saya nggak puasa. Begitu juga dengan anak yang kedua, Ustaz, di tahun berikutnya. Soalnya anak saya yang kedua prematur, jadi 7 bulan sudah lahir. Jadinya saya 2 kali nifas berturut-turut. Habis itu saya sudah bayar fidyah dulu, Ustaz, tapi bayarnya puasa belakangan. Habis itu bayarnya puasa itu juga bayar denda puasa kayak gitu kan. Jadinya saya 1 bulan puasa itu ditambah denda bayar puasanya 2 minggu waktu itu. Tapi bayar puasanya saya setelah anak lunas, setelah anak saya umur yang pertama itu umur 4 tahun, yang kedua sudah umur 3 tahun. Itu apakah sah bayar puasa? Ya, tapi Mbak ingat ya poinnya yang ditinggalkan ya, kemudian sebanyak beberapa hari yang mau dibayar. Iya. Ya, sudah dibayar? Sudah. Insya Allah. Insya Allah saya bayarnya lunas itu di anak saya Ini usia 4 tahun. Iya. Tidak masalah walaupun sekarang Mbak belum mau melunasi dan mumpung bulan Rajab kemudian berpuasa, niat untuk mengqadha ataupun melunasi apa yang kita tinggalkan puasa selama berturut-turut, maka itu sah. Jadi biarpun itu tertunda. iya, tidak masalah. Ya, kalau tidak sampai masalah. lupa hutangnya, Seingatnya kita, yang menjadi masalah ketika kita lupa, bahkan tidak ada orang yang mengingatkan. kayaknya cuma hutang Itu yang jadi masalah. Jadi harus segera dibayarkan. Dan Mbak udah di usia anak 4 tahun sudah membayar. Artinya sudah sah, insya Allah. Adapun sekarang Mbak mau berpuasa, itu puasa sunnah. Boleh puasa Senin Kamis, boleh puasa Daud 1 hari puasa 1 hari enggak, atau Ayyamul Bid pada tanggal 13, 14,
15. Itu nilai pahala puasa kita, insya Allah menghidupi sunnah. Adapun yang di antara kita masih punya hutang dengan Ramadan yang kemarin dan kita belum bayar, maka niatkan dari sekarang untuk mengqadanya. Ya, insya Allah masuk Ramadan nanti kita bisa sehat dan semangat berpuasa. Cukup Pak, kayaknya ya. Cukup, insya Allah. Karena waktunya kita mau zikir juga muhasabah sebelumnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah manfaat. Ini kapok nggak ngaji bareng saya? Senang nggak? Bahagia nggak? Mudah-mudahan jadi tabungan buat kita bareng-bareng terus. Oh iya, ini mohon izin kalau Mbak Ikhlas Redo, di rumah saya ada pondok, ada ponpes RQ Rodotul Quran. Jadi di Instagram, Facebook atau TikTok saya pun sering saya upload. Itu ada santri kurang lebih 150-an anak santri, putra dan putri. Doakan yang sedang berjuang di pondok pesantren semoga dijadikan generasi yang soleh dan soleh. Manfaat ilmunya. Dan terus masih dalam proses pembangunan, insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya. Dulu saya pernah dibantu dan banyak dibantu sama jamaah teman-teman Hongkong, asrama putri. Ada beberapa teman Hongkong yang ziarah ataupun lagi Depok, Bogor mampir. Jadi Mbak nanti mampir ya Mbak. Nanti kalau Depok Sawangan di situ ada rumah 3 lantai, itu rumah orang Mbak. Saya masih di belakang. Ya alhamdulillah. Asrama putra dan putri. Kalau Mbak juga mau nitipin anaknya di pondok kami, insya Allah ada program takfidnya. Ada di sini Mbak Nisa, anaknya sudah lulus dan sekarang udah pesantren di Lampung. Alhamdulillah. Jadi ada program takfidnya, ada bahasanya dan juga kitabnya. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi generasi yang hebat dunia akhirat. Saya mohon izin, saya baca sholawat, panitia bisa keliling di depan aja panitia biar sejalur gitu. Ya, sejalur. Di sini siapa, ada beberapa orang. Gak apa-apa belakangin saya aja. Agar sejalur ke belakang. Jadi nggak bolak-balik, nggak zigzag. Ya. Biar dapat semuanya. Ibu, Mbak, bantu yang di sebelah sini belum. Yang di tengah sini juga boleh belum Mbak. Boleh Mbak ke sini. Mbak, mohon izin panitia biar cepat di sini Mbak ke belakang. Jadi ke belakang semuanya. Biar satu jalur satu jalan sambil baca sholawat. Niatin semoga sedekah infak yang kita berikan manfaat dunia akhirat buat kita. Ikhlas Mbak? Ridho buat pesantren? Bukan buat saya ya Mbak. Insya Allah mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini terlalu malah. Ya Rasulullah,
gelasnya, sedekah infaknya. Yang punya air boleh dibuka airnya, dipegang airnya, diminum. Boleh ditaruh di depan air, di depan dulu Pak. Jangan panas. Kita sering dulu. Dikasih berapa waktu ini? Sampai jam berapa? 5. Jam 6. Emang kok masih kuat ngajinya? Ya Allah. Ger. Pahit. Kayak tehnya nggak dikasih gula. Kita zikir dulu kan Mbak. Kita khusyuk, kita niat zikir walaupun sebentar, nanti kita muhasabah doa dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الفاتحة لروح المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبا الصحابة رسول الله أجمعين ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها خصوصا إلى الروح. Sebutkan ahli kubur kita.
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Terbaca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwal rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah.
أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله موجود في كل زمان لا إله إلا الله معبود في كل مكان لا إله مذكور بكل لسان لا إله إلا الله معروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قوي يا بشير يا خفيف يا رفيق يا معز يا مذيب يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا عليم يا عزيز يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا لطيف يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حبيب يا مسير يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا مجيد يا مجيد يا رحيم يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بديع يا ولي يا متعالي يا
ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalimatun haqqa alaina dahi alaina nabus wa alaina nabus insyaallah ta'ala dengan amin wa karam. Sayyidul istighfar berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari sama-sama kita berdoa, minta kepada Allah dengan hati yang khusyuk. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Yakin doa-doa kita, keluhan kita, permintaan kita, keluh kesah kita, curhatan hati kita akan didengar dan Allah jawab, karena Allah tidak akan mengabulkan doa di mana doa itu berasal dari hati yang hamba. Jadi dengan keyakinan ini adalah modal kita, curhatan hati kita, doa-doa kita didengar oleh Allah, dan segera dan secepatnya kita minta kepada Allah agar doa-doa kita dijawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Ya Allah Tuhan kami, duduknya kami bersimpuh. Ya Allah, terima kasih banyak. Kami telah sampai pada awal Rajab. Sebentar lagi Sya'ban dan dekat lagi Ramadan. Hitungan 100 hari ya Allah. Banyak mungkin di antara kami, teman kami, sahabat kami, keluarga kami, atau orang yang kami kenal ya Allah, kemarin masih bisa duduk bareng ngaji, kemarin masih berkabar, kemarin masih ada orangnya, sekarang sudah Allah panggil, sudah Engkau panggil ya Allah. Entah kapan jatah kami ya Allah, kami tidak tahu. Kami berjuang di negeri ini, mungkin banyak di antara kami yang menghadapi masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah hutang piutang, masalah jodoh, ataupun apapun itu bentuknya, sekalipun masalah penyakit ataupun apa yang kami saat ini sedang hadapi ya Allah. Engkau Maha tahu yang apa terjadi dalam kehidupan hamba-Mu ini ya Allah. Mungkin karena dosa-dosa kita yang begitu banyak, yang besar di bulan Rajab ini adalah bulan ampunan. Inna Rajab syahrullah, karena Rajab ini adalah bulannya Allah. Kita minta di awal tahun 2025 ini menjadi pribadi yang lebih baik. Andai kata Allah takdirkan, andai kata Allah wafatkan, andai kata Allah ambil nyawa kita, perginya kita di alam dunia ini tidak membawa kecuali membawa iman dan Islam. Ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni segala kesalahan kami. Mungkin ada di antara kita yang selama ini lalai dalam ibadah sholat, mungkin ada di antara kita yang selama ini mengentengkan waktu sholat, mungkin ada di antara kita
yang seringkali bermaksiat. Ya Allah Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Kami hamba-Mu yang lemah, kami hamba-Mu yang hina. Ya Allah, terimalah keluh kesah kami, ampuni dosa kami. Tidak terkecuali kita semua banyak dosa. Mungkin dosa-dosa ini yang menyebabkan ujian kita banyak, dan kita belum sempat beristighfar. Tapi dengan kita istighfar berjamaah di tempat ini menjadi sebab terbukanya pintu keberkahan dari Allah buat kehidupan kita. Lalu bagaimana hubungan kita sesama manusia yang mungkin belum sempat kita meminta maaf dan kita sakiti hatinya? Itu juga menjadi ganjaran, Pak. Itu juga menjadi sebab ada ujian dalam kehidupan kita karena dosa kita sesama manusia. Siapa manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita, Pak? Siapa manusia yang menjadi sumber keramat kemuliaan dalam kehidupan kita, Pak? Hanya doa yang menjadi doa Allah, murkanya menjadi murka Allah. Mungkin kita menilai dia orang yang jahat sama kita. Dia adalah orang yang menelantarkan diri kita. Mungkin sebab dia yang melahirkan kita, kita dalam keadaan susah dan keadaan kita seperti ini. Tidak semua itu bohong, Mbak. Karena ridhonya Allah menjadi ridho orang tua, karena murkanya orang tua menjadi murkanya Allah. Mungkin ada di antara kita yang belum sempat meminta maaf kepada ibu.
sedang berada dalam keadaan terlalu sakit, ya Allah, jangan kau siksa ya Allah ibu ayah kami dengan penyakit yang tak kunjung sembuh ya Allah. Kami yang salah sebagai anak ya Allah, di saat beliau dulu mengurusi kami di waktu kami kecil, beliau selalu ada untuk kami ya Allah. Tapi tak kala kami beranjak menjadi orang yang dewasa, kami pergi dalam rantauan dan kami jauh dari beliau, dan kami tidak selalu ada di saat beliau membutuhkan kami ya Allah. Lihat senyuman ibu, lihat senyuman ayah, hadirkan wajah beliau seakan-akan saat ini dekat dengan beliau. Hadirkan Bang. Mungkin dalam kehidupan nyata kita malu mencium pipinya, kita bisikan kalimat sayang, Bu, aku sayang ibu, ayah, aku sayang ayah. Mungkin kita malu memeluknya, mungkin juga kita malu untuk mencuci kakinya. Hadirkan, bayangkan saat ini kita sedang mencuci kaki beliau. Beliau pun tersenyum. Bekas cucian kaki ibu atau air kita minum walaupun seteguk dalam bentuk bayangan saat ini kita sedang meminumnya, berharap ada keredoan dan keberkahan ngalir dalam tubuh kita. Ya Allah, kita cium tangan beliau, kita duduk di bawah beliau di kursi, kita sandarkan tubuh kita pada dengkulnya, kita meneteskan air mata, kemudian tangan ayah dan ibu memegang kepala kita. Yang sabarlah. Di waktu azan kita doa untuk beliau. Silakan sambil mendengarkan ayat azan. Asyhadu an la ilaha illallah